Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat. Oke, urusan tempat dulunya. Sampah ada di sekitarnya jauh. Ya? Oke. Perhatikan dulu teman sekitarnya. Siapa yang tidak dapat? Hadir semua? Hadir. Oke, karena semua hadir pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Ada yang tahu apa itu perkawinan dalam tradisi Katolik? Mulai pembelajaran kita pada hari ini, salah satu membawa kita ke dalam doa. Ayo silakan dalam doa. Tidak diselamatkan. Ayo mata naik. Dimulai dari kebetulan mari kita berdoa dalam Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami akan memulai pembelajaran pada hari ini semoga memberkati kami satu persatu semoga apapun yang diajarkan oleh guru kami akan kami pahami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Sebelum itu akan memberikan penjelasan mengenai pemahaman umum tentang perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan dalam tradisi Katolik itu sangat berbeda dengan perkawinan dalam gereja yang lain. Nah, untuk mendalami pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengajak kalian memperhatikan mengamati gambar yang ada di depan. Nah, di balik gambar ini Ibu akan memberikan pertanyaan tentang gambar yang tadi diamati. Silakan mengamati gambar ini. Sudah? Nah, Ibu ingin bertanya, dari gambar yang kalian perhatikan di depan, apa makna di balik gambar ini dalam sakramen perkawinan gereja Katolik? Nah, seringkali kita melihat perkawinan dalam gereja Katolik itu ditandai dengan 3 gambar di depan ini, ditandai dengan cincin, baterai, dan gambar burung. Nah, pertanyaan yang pertama, apa sih makna cincin dalam sakramen gereja Katolik? Sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Mengikat pasangannya. Ada yang lain? Perkawinan itu tidak berkesudahan. Perkawinan itu tidak berkesudahan. Bagus. Ada yang lain? Perkawinan itu harus saling mendukung. Perkawinan itu pasangan satu dengan yang. Oke, perkawinan itu harus saling mendukung satu sama lain. Ada yang lain? Ya lagi. Kalau sudah satu orang yang lain tidak bisa disana oleh manusia. Oke. Nah, selanjutnya mengamati gambar kedua. Apa makna baterai pada sakramen perkawinan dalam gereja Katolik? Menurut pendapat kalian? Ya tadi. Dalam perkawinan itu seringkali banyak goncangan-goncangan yang dialami oleh dua sepasang yang sudah menikah. Nah, apapun goncangan-goncangan itu mereka harus bersatu untuk menyelesaikan seperti itu. Oke, bagus lagi. Ada yang lain? Kenapa dibuat baterai itu bercermin dari bakaran mobil? Kenapa bakaran mobil itu selamat? Karena mobil-mobil itu kan bersandar pada kehendak alam itu. Mereka setia pada kehendak alam. Jadi perkawinan itu tentu harus bisa selamat. Pada selamat itu dalam arti tidak tercerai jika mereka membuat atas perkawinan itu dasarnya itu atas alam itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak? Nah, gambar yang ketiga, gambar burung. Mengapa harus gambar burung yang disimbolkan sebagai sakramen perkawinan dalam gereja Katolik? Apa sih makna di balik itu? Bu, Oke. itu
Ketulusan. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Tanda kesetiaan. Oke. Dari jawaban yang kalian berikan, itu akan memberikan penjelasannya bahwa seperti yang kalian katakan tadi, cincin adalah simbol keabadian, mewakili bentuk keabadian seperti roda kehidupan karena bentuknya yang bulat, kadang di atas dan kadang di bawah. Begitu pula dalam pernikahan, tak akan selamanya kehidupan pernikahan akan mulus-mulus saja. Itulah makna dari cincin tersebut, karena dia seperti roda terus berputar, tidak pernah mendapatkan kebaikan saja dalam perkawinan itu, tetapi ada rasa guncangan atau rasa perdebatan di dalam keluarga. Nah, makna baterai yang kita diskusikan tadi yaitu melambangkan rumah tangga yang dinakodai berdua. Karena kapal itu dinakodai berdua. Tidak ada keluarga itu yang dinakodai hanya satu. Jadi makna kapal ini itu dalam keluarga itu harus dilakukan berdua. Tidak ada satu orang yang melakukannya atau melaksanakan hubungan keluarga tersebut. Nah, yang ketiga, makna burung dalam sakramenti perkawinan gereja Katolik itu melambangkan cinta, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang makna perkawinan menurut pandangan dalam masyarakat tradisional, yaitu masyarakat mengatakan bahwa perkawinan suatu ikatan yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi juga mengikat kaum kerabat si laki-laki dengan kaum kerabat si wanita. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu pernikahan itu akan menambah suatu keluarga yang lain antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan. Yang kedua, pandangan hukum atau yuridis. Dari segi hukum, perkawinan sering dipandang sebagai suatu perjanjian. Yang ketiga, secara sosiologi, perkawinan merupakan suatu persekutuan hidup yang mempunyai bentuk, tujuan, dan hubungan yang khusus antar anggota. Yang keempat, pandangan antropologis, perkawinan dapat pula dilihat sebagai suatu persekutuan cinta. Pada umumnya, hidup perkawinan dimulai dengan cinta. Jadi kalau nggak ada cinta, itu namanya nggak mengalami yang namanya perkawinan yang harmonis. Nah, untuk lebih mendalam lagi, kita akan membaca perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Ada yang mau membacakan? Silakan. Lanjut. Perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Dalam Kanonik nomor 1030 dikatakan paham dasar tentang perkawinan gerejawi. Sana disinggung antara lain tentang yang pertama, perkawinan sebagai perjanjian. Gagasan perkawinan sebagai perjanjian ini bersumber pada konsep iman yang kedua, yang pada kedengarannya menimba aspirasi dari kami. Yang kedua, perkawinan sebagai perjanjian menunjuk sisi simbolik dari hubungan antara Tuhan dan umatnya dalam perjanjian lama atau Yakub dan Israel, dan perjanjian baru Kristus dengan gerejanya. Tetapi dengan perjanjian mau diungkapkan dalam dimensi personal dan hubungan suami istri yang mulai sangat ditekankan pada abad modern. Yang ketiga itu perkawinan sebagai kebersamaan seluruh hidup dari pria dan wanita. Kebersamaan seluruh hidup tidak hanya dilihat secara kuantitatif atau lamanya waktu, tetapi juga kuantitatif atau intensitas. Kebersamaan seluruh hidup harus disebut dulu dalam segala aspeknya, apalagi kalau dikaitkan dengan istirahat. Yang keempat, perkawinan sebagai sakramen ini merupakan unsur hakiki perkawinan antara dua orang yang hidup. Perkawinan pria dan wanita menjadi tanda cinta Allah kepada ciptaannya dan cinta Kristus kepada
selanjutnya tujuan perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan perkawinan itu kesejahteraan dan batin antara suami dan istri. Yang kedua, kesejahteraan dan batin antara anak-anak. Jadi kalau tujuan perkawinan kalian atau nanti kalian tidak menikah hanya untuk kesejahteraan lahir batin anak-anak, itu tidak mungkin. Nah, harus ada kesejahteraan lahir batin antara suami dan istri. Harus ada rasa cinta dan kasihnya. Jangan nanti berpikir bahwa karena nggak ada anaknya langsung memutuskan untuk bercerai. Nah, maka kita akan mengetahui bahwa kesejahteraan lahir batin antara suami dan istri itu bukan berdasarkan karena adanya anak. Nah, sifat perkawinan itu monogam. Monogam itu ialah tidak poligami. Nah, gereja Katolik mendasarkan bahwa perkawinan itu satu, tidak poligami tadi seperti yang Ibu jelaskan. Monogam hampir sama dengan poligami, tidak punya dua istri atau lebih. Dan gereja Katolik memutuskan itu bahwa hanya ada satu istri yang tidak terceraikan, itulah sampai akhir hidupnya nanti. Yang kedua, hampir sama dengan tak terceraikan tadi. Nah, untuk mendalami materi kita pada hari ini, silakan baca teks kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dan Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Kemudian jawab pertanyaan berikut, apa maksud teks Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 berkaitan dengan perkawinan? Yang kedua, apa maksud teks Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12 berkaitan dengan perkawinan? Untuk lebih mudah, silakan ambil pasangannya, 2 orang saja untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya kan ini 2 soal. Jadi silakan membentuk kelompok 2 orang satu kelompok. Yang mana yang jadi berarti iya. Silakan diskusi tentang Kejadian bab 2 sama Markus bab 10. Diskusikan berdua. Nanti presentasikan ke depan. Berkaitan dengan perkawinan. Tadi Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Lalu Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Sedikit aja.
Oke, siapa yang mau presentasi ke depan? Oke, silakan kembali. Satu remaja pelatihan. Oke. Baiklah teman-teman, jadi yang kami dapat dari diskusi kami dari kitab Kejadian itu yaitu tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, apakah menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, dalam pergaulan itu juga pasangan suami istri itu harus saling melengkapi atau saling membantu. Tidak bisa, contohnya suami sudah kerja, partner kerja nggak bisa seperti itu. Mereka harus saling melengkapi seperti itu. Nah, kalau dari kitab Markus yang kami dapat tadi, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Seperti yang kita lihat, kalau melaksanakan pernikahan itu, perempuan akan meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan suaminya. Nah, istri ini dibiayai oleh suaminya, seperti itu. Oke, beri tepuk tangan. Oke, siapa lagi yang mau presentasi? Silakan. Silakan berdiskusi dengan terlebih yang kejadian tadi, mana perkawinan di situ adalah yang sama itu Bu. Sekarang tidak ada lagi, karena di situ diciptakan Hawa dari tulang rusuk. Karena tulang rusuk kan selalu kenapa nggak ada tulang putih? Jadi kan itu kesalahan. Karena rusuk itu pasti sejajar gitu. Terus yang kedua itu Bu, perempuan itu diciptakan sebagai penolong laki-laki. Jadi kan seperti kita tahu dulu sehari-hari kan, seringkali laki-laki merasa lebih daripada perempuan. Padahal perempuan ini sebagai penolong mereka gitu, makanya kejadian juga diungkapkan penolong laki-laki gitu. Dan laki-laki ini bertanggung jawab gitu untuk daripada laki-laki melakukan perempuan gitu dan bekerja. Karena kan dari fisik mereka lebih kuat gitu. Terus dalam izin Markus itu Bu diungkapkan tadi bahwa laki-laki itu akan pergi meninggalkan keluarga. Maksudnya di sini bahwa dalam perkawinan itu segala kebiasaan dalam keluarga yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan jangan lagi dibawa ke sistem kurang baik. Jangan dibawa ke dalam perkawinan karena jangan dikeluargakan dia biasa manja atau apa gitu. Jadi jangan dibawa ke perkawinan karena kan itu bukan di keluarganya lagi, itu keluarga mereka gitu, bukan keluarga laki-laki atau perempuan, tapi keluarga mereka berdua gitu. Jadi harus meninggalkan kebiasaan lama yang bapak di keluarga untuk di perkawinan lain itu. Oke, berikan kesempatan kepada Oke. Dari Kejadian bab 2 ayat 25, kita mengetahui bahwa wanita diciptakan oleh Allah diambil dari Tuhan khusus laki-laki sebagai pribadi yang sepadan dengan dia. Karena itu, wanita itu bagian penting dari hidup suami dan sepadan dari istri sama tadi seperti yang diceritakan tadi. Keduanya akan bersatu menjadi satu daging. Perkawinan itu persatuan yang dirancang oleh Allah. Dua orang bersatu menjadi satu daging atau utuh dan monogam. Dari kaitan Markus bab 10 ayat 2 sampai 12 dengan perkawinan itu karya Allah. Allah mempersatukan mereka, pria dan wanita tadi. Yang kedua, perkawinan itu bersifat tidak terceraikan. Yang ketiga, perkawinan itu bersifat monogam. Nah, dari pembelajaran kita tadi, apa yang kalian dapatkan? Oke, teman-teman. Dari pembelajaran kita ini yang saya dapatkan dari awal sampai hingga akhir adalah kalau misalkan kita sudah menikah, ya kita harus mencintai pasangan kita, saling mendukung, saling mengasihi, saling mencintai, karena dalam hidup seperti yang dijelaskan tadi banyak tantangan, banyak cobaan yang akan dihadapi oleh kedua pasangan. Jadi pada sebab itu
kami mempelajarinya. Dan semoga jika kami nanti berkeluarga, kami mewujudkan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kali. Terima kasih. Bukan ada jawabanmu nanti. Jo. Oke, kita lanjutkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, apakah kalian ada pembelajaran yang belum masuk lagi? Ada Bu. Bahasa Indonesia. Indonesia. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu mulai kita ke dalam dulu. Dan Frida Bu. Ayo sudah mulai kita. Frida di mana? Iya. Ada beda. Seperti pada permulaan sekarang selalu. Amin. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang. Dan selamat berjumpa minggu depan.